Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas radhiyallahu an menyampaikan, katanya Nabi bersabda, Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadath. Jadi karena di kota Mekah ini pohon itu sangat sulit ya, tumbuh-tumbuhan, jadi tidak boleh dirusak. Kecuali kalau kita bermaksud untuk memperbaiki, lain lagi. Kenyataannya di Al-Quran surah Al-Hasyr itu Nabi juga pernah memotong karena dalam keadaan perang lagi ya. Itu kayu-kayu yang tidak produktif, apalagi di situ dibuat benteng oleh orang kafir. Itu ayat 1 sampai 5 bisa dilihat. Lalu di dalam kasusnya juga Nabi waktu membangun Madinah, Masjid Nabawi itu Nabi di situ kan ada tempat sampah, lalu di situ ada pohon-pohon yang tidak teratur, lalu di situ dibuat teratur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila tujuannya untuk mengatur, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk membuat gersang, padahal itu untuk kehidupan itu, maka dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah wal yukhziyal fasiqin. Al-Hasyr ayat 5. Wala yuhdatsu fiha hadas. Di Madinah, di Mekah, di masjid tidak boleh berbuat dosa. Oleh karena itu, orang yang haji umroh, meskipun di situ banyak orang cantik, banyak orang tampan, mereka bisa jaga diri. Meskipun banyak juga yang nggak bisa jaga diri. Cuma ketika misal di Mekah, Madinah bisa jaga diri, kenapa begitu pulang ke negaranya nggak bisa jaga diri? Tapi banyak orang di situ yang korupsi juga banyak, yang mencuri banyak. Pencuri juga banyak, korupsi banyak. Buktinya apa? Menyewa misal anggaran sekian, lalu dipotong, dicarikan hotel yang jelek, yang jauh. Kenapa negara-negara lain itu bisa hotelnya bagus-bagus dan dekat? Karena setahun sebelumnya dia sudah sewa, jadi dia bisa pilih. Harganya lebih murah, bisa jaraknya lebih dekat. Ada suatu negara itu kalau nggak waktunya haji, dia itu nggak mau cari hotel, nggak mau nyewa. Karena lebih baik uangnya itu dipakai untuk apa, ya begitulah. Ya begitulah, tahu sendirilah, jabarkan sendiri. Dan di suatu negara seperti Malaysia itu punya hotel itu. Lalu ada suatu negara yang sebenarnya uang hajinya banyak, tapi nggak dipakai buat beli hotel. Nggak dipakai untuk beli tanah, lalu di situ membuat hotel tersendiri dari negara itu. Akhirnya sebenarnya kalau kita punya hotel kan bisa lebih murah itu. Tapi ya begitulah. Tidak boleh melakukan kezaliman, apalagi di Mekah, Madinah. Bisa dosanya 2 kali lipat, berlipat-lipat. Man ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi la'natullah. Orang yang melakukan kezaliman, maka fa alaihi, maka yaitu bagi man laknatullah, adapun laknat Allah. Jadi melaknat boleh apa tidak? Boleh. Allah melaknat, wal malaika, malaikat juga melaknat, wan nasi ajmain, manusia juga melaknat. Tapi maksudnya mengatakan dengan tegas. Jadi pada dasarnya melaknat boleh. Boleh, bagaimana kok nggak boleh? Hadis Bukhari 1867. Jangan seperti segala sesuatunya dikembalikan kepada hati tasawuf. Biarin saja orang melakukan maksiat. LGBT, salah, korupsi, berkhianat, orang nggak salah dihukum, dibunuh, dibantai, biarin saja, sabar. Nah, haula wala quwata illa. Di mana amar ma'ruf nahi mungkarnya ya? Kok kita tidak punya kecemburuan sedikit terhadap kemungkaran? Bukhari 1867, 7306. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Menurut sahabat Anas,
Waktu Nabi datang ke Madinah, fa'amara bibina'il masjid. Yang pertama Nabi suruh bangun masjid. Karena masjid ini untuk pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat merukunkan umat. Faqala ya Bani Najjar, saminuni. Wahai Bani Najjar, menghargailah siapa kalian nih kepadaku. Mohon maaf Bapak, kalau berkenan tanahnya kami beli. Nabi itu nggak suka zalim, tidak suka nyerobot. Meskipun eh, beliau ini jabatan, nggak ada jabatan yang lebih tinggi dari jabatannya Nabi. Faqalu la natlubu samanahu illa ilallah. Mohon maaf Nabi, kami kasih cuma-cuma saja. Tapi Nabi gak mau, tetap oleh Nabi diganti, ganti untung. Begitulah. Fa'amar bi kuburil musyrikin, bahkan kuburan orang musyrik pun dihargai oleh Nabi. Karena di situ itu ada kuburan orang musyrik, maka digali. Ada yang berpendapat kalau kuburan orang Islam gak boleh digali. Karena dianggap kurang menghormati. Ada yang justru sebaliknya, karena menghormati maka dipindah, ditempatin ke tempat yang lebih mulia. Yang lebih, karena misal di situ mau ditempati jalan atau perhotelan yang untuk menginap orang ibadah waktu haji, waktu umroh, waktu di Madinah misal. Fa'amara bi kuburil musyrikin, karena ini mau buat masjid, maka kuburan orang-orang musyrik itu digali fanubishat. Summa bil khirab, demikian juga tempat-tempat sampah yang tidak teratur dibersihin, lalu fasuwiyat, diratakan. Wabin nahli, demikian juga pohon korma yang tidak rapi, fakuti'an, dirapikan. Jadi boleh kalau niatnya untuk memperbaiki. Rapi, teratur, semua menghadap ke kiblat. Fasaffu an-nahlah kiblatal masjid. Yang nggak boleh itu nggak ada kerjaan, pohon, apalagi di Mekah, Madinah, atau tanaman, daun-daunan di rumah kita, di rumah orang ditarik begitu aja. Ya kayak telinga kita aja ditarik. Jadi Islam itu 14 abad yang lalu sudah sangat cinta kepada kehidupan. Kalau sekarang Greenpeace ya namanya. Jadi pri kemanusiaan, pri kepohonan, pri kehutanan, semuanya hutan, semua dilindungi oleh umat Islam itu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi Qurannya surah Al-Hasyr ayat 5 itu kan. Orang non-Islam juga dihargai. Jangankan yang hidup, yang mati pun dihargai oleh umat Islam. Digali, dirapikan, dipindah ke tempat yang terhormat menurut mereka, ya sudah. Nah, lalu di situ di samping dibeli, lalu dibuat masjid. Ini cerita waktu pembuatan membangun Masjid Madinah. Hadis Bukhari 1868. 1869. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Hurrima ma baina labatayil Madinah ala lisani qala wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Harithah faqala arakum ya Bani Harithah qad kharajtum minal haram thumma altafata faqala bal antum fi. Lalu di Bukhari 1870 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ma indana syai'un illa kitabullah wa hadhihi shahifah. Kata Sayyidina Ali, khawatir dikultuskan, saya ini seperti sahabat yang lain, biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan apa-apa. Tidak punya Quran yang lain, Qurannya hanya satu. Kalau catatan ada. Catatan tersendiri, catatan pribadi. Tapi itu dari Nabi. Apa catatannya? Al-Madinatu haram ma baina airin ila kada. Jadi menjelaskan tentang ada tempat yang haram seperti haramnya di kota Mekah, ada perbatasan itu ya. Seperti perbatasan Mekah itu kan ada perbatasan, disitulah dianggap tanah haram. Demikian juga di Madinah. Man ahdatsa fiha hadatsan awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu sarfu wala adl. Jadi dosanya luar biasa. Sampai kalau kita sholat fardu, demikian juga sholat sunnah tidak bisa menambal kekurangan kita. Maksudnya supaya kita betul-betul hati-hati tidak melakukan dosa, apalagi di Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Wa qala dhimmatul muslimin wahidah. Dan kita harus menjaga kehormatan umat Islam. Dhimmatul muslimin wahidah. Adapun harga diri, tanggung jawab, semua umat Islam itu harus merupakan satu kesatuan.
Dimanapun umat Islam berada, di negara manapun, di ujung manapun, itu merupakan tanggung jawab umat Islam dimanapun berada. Jangan sampai ada satupun umat Islam yang teraniaya, terzalimi. Zimmatul muslimina wahidah. Faman maka adapun siapa orang akhfaro yaitu merusak janji, menghinakan, menzalimi siapa man musliman kepada satu orang Islam. Fa'alaihi maka yaitu bagi orang yang telah menzalimi satu umat Islam, laknatullah adapun laknat Allah, wal malaika dan malaikat, wan nasi dan manusia ajmain hal semuanya. Bagaimana kalau ternyata orang yang dizalimi itu adalah ulama? Hanya karena perbedaan pilihan, la haula wala quwwata illa billah. La yuqbalu minhu sarfu wala adlu. Wa man tawalla qauman bighairi idzni mawalihi. Demikian juga apabila orang mengangkat bukan pada porsinya. Hati-hati memilih seorang itu. Akibat kita salah pilih, pengolahan tentang suatu negara ini bisa, ya sekarang bisa dirasakan. Di samping COVID dan lain sebagainya. Fa'alaihi laknatullah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfu wala adl. Ini hadis Bukhari 1870. Dan ini kerjaan dari ya Zionis dan PKI. Ini berangkat dari kata Al-Qur'an Al-Munafiqun ayat 8. Yaquluna la irja'na ilal Madinah. Kerjaan orang munafik bagaimana caranya mengusir Nabi, mengusir Islam karena kebenciannya. Padahal KTP-nya Islam. Sampai Allah menyampaikan itu loh. KTP-nya Islam tapi dia punya usaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Al-Munafiqun ayat 8. Qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib ya ahla Yathrib. Ini termasuk Al-Ahzab 13. Jadi kalau musuh dari luar kita mudah mendeteksi, tapi kalau orang menghancurkan dari dalam inilah yang luar biasa. Wa hatajja ba'duhum bi hadithi Anas fi qissati qat'in nakhli li bina'il masjid. Walau kana qat'u syajariha haraman ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'aqqaba bi anna dhalika kana fi awwal al-hijrah kama sayati wadihan fi ahli al-maghazi wa hadithu tahrimil Madinah kana ba'da ruju'ihi min Khaybar. Pengharaman kota Madinah itu setelah 7 Hijriah, setelah Khaybar. Sedangkan sebelumnya, jadi Nabi melakukan itu adalah sebelum Khaybar. Tentang memotong pepohonan itu untuk merapikan. Lalu, annal manhiya anhu fil hadis al-madi maqsurun alal qat'i alladhi yahsulu bihi al-ifsad. Fa amma may yaqsudul islaha kama yaghrisu bustanan mathalan fala yumtana'u alaihi qat'u ma kana bitilkal ardi. Atau fala yamtani. Jadi kalau yumtana'u dicegah, kalau yamtani'u tercegah. Qad umma kana bitilkal ardi min syajaratin yadurruhu baqa'uhu. Wa ja'ala 12 mailan haul madinati hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla nahiyatin minal Madinah barida la yakhbitu syajaruhu wa la yu'dadu illa ma yusaku bihil jamal. La yakhbitu syajaruhu wa la yu'dadu illa ma yusaku bihil jamal ya. Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidimmadihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ala la yuqtalu mu'minun bikafir wa la du ahdin fi ahdi. Di antara yang ada, kalau tadi yang pesan Nabi yang dicatat oleh Sayyidina Ali itu ya pesannya tadi. Agar Sayyidina Ali menjaga harga diri umat Islam. Ya pemimpin itu begitu ya. Lalu al-aqlu. Jadi kalau ada sesuatu perlu dirukunkan, perlu dibayar denda apabila terjadi suatu pembunuhan. Jangan sampai umat Islam satu pun terbunuh. Wafikakul asir, apabila ada umat Islam yang tertawan harus dikeluarkan, usahakan keluar dari tahanan. Lebih baik kita salah mengeluarkan orang daripada salah menahan. Kecuali yang betul-betul misal membunuh orang, korupsi luar biasa, dan dosa-dosa yang lain. Wala yuktalu muslimun bikafir.
Jangan sampai dibunuh orang Islam hanya karena punya urusan dengan orang kafir. Ini perlu penjelasan ya. Demikian yang kami sampaikan ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari juz 4 mulai dari 1860 sampai 1870 dari halaman 88 sebelah kanan sampai 107 di sebelah kiri. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Ya.